Frekuensi Surga. Be accurate and stay connected. Evan John Roberts lahir pada tanggal 8 Juni 1878 dari pasangan suami istri yang dikenal karena kasih mereka akan pekerjaan Tuhan. Dari kedua orang tua inilah cinta akan Tuhan sudah mulai tertanam dan bertumbuh kuat di dalam kehidupan Evan. Sejak kecil ia sudah terbiasa dengan kebiasaan keluarganya, yakni menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Evan kecil pun selalu terlihat membawa Alkitabnya dan menghafalkan ayat-ayat kemanapun ia pergi. Ia menjadi seseorang yang berbeda dari teman seusianya. Memasuki usianya yang ke-13 tahun, Evan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi untuk pertama kalinya. Ketika ia berada di gereja, ada satu kalimat yang menggores hati Evan dan mengubah kehidupannya. Kalimat itu berbunyi, "Apa yang dilakukan Yesus?" Inilah yang menjadi obsesi Evan. Ia pun berulang kali bertanya kepada dirinya sendiri, "Apa yang telah kulakukan bagi Yesus?" Sejak saat itu ia bernasar akan lebih mempersembahkan dirinya hanya bagi Tuhan. Di masa muda Evan, sementara teman-teman sebayanya tertarik untuk berkencan, Evan justru lebih suka di gereja membahas ayat-ayat Alkitab bersama orang percaya. Ia berusaha keras membaca segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Tuhan dan berdoa syafaat dengan segenap hati. Kehidupan doa sangat terbangun di dalam kehidupan Evan. Bulan Desember 1903, Evan memiliki sebuah dasar keyakinan bahwa Tuhan telah merencanakan satu kebangunan rohani yang besar bagi penduduk Wales. Ia pun memulai pelayanan doanya dari gereja kecil. Namun dalam waktu singkat selama 2 minggu berkembang menjadi kebangunan rohani yang besar. Doa syafaat yang begitu kuat bergerak setiap kali kebaktian berlangsung. Satu kelompok kecil dari pendoa syafaat yang dipimpin oleh penginjil usia muda ini mampu mengubahkan seluruh masyarakat. Dalam waktu singkat, surat kabar mulai meliput kebaktian tersebut. Hingga akhirnya kebangunan rohani menjadi berita nasional. Bahkan sebagian para wartawan mulai bertobat ketika menghadiri kebaktian yang ada. Kebangunan rohani ini membanjiri seluruh penjuru Wales. Tidak lama kemudian, semua bar dan gedung bioskop pun tutup. Bahkan para pekerja seks komersial mulai bertobat dan mengadakan pendalaman Alkitab. Orang-orang mulai melunasi hutang mereka. Dan mereka yang dulu seenaknya menghamburkan uang untuk membeli minuman keras, tiba-tiba menjadi meninggalkan kebiasaan buruk mereka dan mulai memberi nafkah kepada keluarga mereka. Bahkan industri batu bara di Wales yang mengalami perubahan yang ilahi. Sebelumnya kuda-kuda mereka dilatih dengan menggunakan kata-kata sumpah serapah. Namun sekarang karena para pekerja tambang sudah mengalami jamahan Tuhan atau dilahirkan kembali, maka mereka melatih ulang kuda mereka namun dengan perkataan yang ilahi dan positif. Banyak sekali perubahan drastis yang terjadi di dalam kota tersebut karena kebangunan rohani yang Tuhan lakukan melalui kehidupan Evan. Kebangunan rohani itu menyebabkan toko-toko di daerah itu sampai kehabisan persediaan Alkitab. Tidak diragukan lagi bahwa kebangunan rohani di Wales menyebabkan timbulnya rasa lapar akan Allah di seluruh penjuru. Sepanjang hidup Evan, hatinya selalu berkobar di dalam panggilan Tuhan untuk memasuki kehidupan doa syafaat. Semasa hidupnya, pelayanan doa yang ia lakukan berfokus kepada kebangkitan para pemimpin Kristen dan orang-orang percaya di seluruh dunia. Pastor Stephen, kita membahas mengenai Evan Roberts. Iya. Dia dari sejak kecil sudah terbiasa membaca Alkitab, menghafal ayat-ayat Alkitab. Kita tahu Pastor Stephen mengajarkan ini juga kepada jemaat, Pastor. Iya. Sebenarnya apa dampaknya, Pastor? Ini kan sesuatu yang sebenarnya juga diajarkan di sekolah minggu. Tapi Pastor Stephen terus sepertinya konsisten mengajarkan kepada kehidupan jemaat seperti yang dilakukan oleh Evan. Sebenarnya apa dampak yang ingin Pastor Stephen agar jemaat masuki, Pastor, dapati?
Saya mendapati sebetulnya Tuhan itu tidak memberi perintah yang susah-susah atau sulit. Dia hanya memberi perintah supaya kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Ya, kalau pakai istilah yang saya sering pakai, kita mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Karena itu adalah dasar dan fondasi utama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Iya. Kalau kita mulai kehilangan hati yang mencintai Tuhan, otomatis tanpa sadar kita mulai mencintai dunia ini. Iya. Dan kalau kita mulai mencintai dunia ini, ya dengan sendirinya juga akan mulai muncul buah-buah kedagingan. Segala bentuk dosa, segala bentuk ketidakakuratan dan penyelewengan terhadap prinsip firman akan mulai bermunculan otomatis dalam hidup kita. Ya kurang lebihnya sama kayak apa ya? Kalau kita punya lemari gitu, tapi lemari itu lembab. Nah, otomatis barang-barang dari kulit yang kita simpan di lemari itu ada jamur. Langsung gitu, muncul jamur. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak muncul jamur? Ya dibersihkan sih memang iya. Tapi yang harus dilakukan paling utama adalah mengubah suasana atau tingkat kelembapan yang ada di lemari itu. Demikian pula dalam hidup kita. Banyak orang Kristen saya mendapati mengiring Tuhan sulit, susah, berat. Kan memang seperti itu, Pastor. kayak Yesus kan disalib itu berat loh, Pastor. Menurut saya, seberat apapun pengorbanan yang harus kita lakukan, tapi kalau dilandasi oleh rasa cinta, nggak terasa. Nggak akan terasa. Sama lah kayak misalkan Gideon dulu sebelum menikah, waktu pacaran sama calon istri, walaupun rumah jauh, harus naik sepeda, harus naik angkot, harus naik kendaraan umum, berjejal, berdesak-desakan. Itu pun tidak sempat ketemu sama anaknya. Cuman lihat ujung rumahnya, happy udah sudah. Happy, iya. Karena cinta. Karena cinta. Nah, demikian pula antara kita dengan Tuhan. Ketika Alkitab memberi penegasan bahwa setiap orang percaya harusnya itu kalau mau mengikut Tuhan harus mau sangkal diri dan pikul salib. Nah, itu kan berat, Pastor. Namanya salib kan besar, Pastor. Ya, karena kita memaknainya keliru. Karena sebetulnya prinsip sangkal diri dan pikul salib itu tidak seseram yang kita duga. Oh, tidak seseram yang kita duga. Dan tidak seberat yang kita pikirkan. Menjadi terasa berat, menjadi terasa menyeramkan. Karena kita mencoba memaknai prinsip firman itu dari sudut pandang ataupun konsep pikir kita yang manusiawi dan duniawi. Tapi kalau kita mencoba melihat dari sudut pandang Tuhan, yang dimaksud sangkal diri dan pikul salib, itu sebetulnya cukup dengan kita mendisiplin pikiran dan hati kita untuk selalu tertuju hanya kepada firman. Kalaupun kita ya mencoba berpikir atau berinteraksi dengan aktivitas sehari-hari, kita mengambil keputusan untuk hanya memaknai semua yang terjadi itu secara positif. Kita tidak membiarkan ada emosi negatif muncul. Kita tidak membiarkan ada persepsi jelek muncul dalam diri kita. Nah, itu kan sebetulnya kalau dibilang gampang banget. Wong yang mengendalikan diri kita sendiri. Sehingga kita akan bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalaupun kita mengingat seseorang gitu, yang kita ingat bukan kesalahan, bukan hal buruk, bukan hal jelek, tapi justru kebaikan yang dia miliki, yang dia tunjukkan. Sehingga dari dalam hati kita ini akan selalu muncul ucapan syukur. Emosi selalu positif. Emosi selalu positif. Tapi itu kan agak sulit ya, Pastor, karena untuk berpikir positif terus, sedangkan kondisi sedang buruk. Bagaimana caranya begitu, Pastor? Kembali, itu berbicara tentang persepsi, sudut pandang yang kita punya. Nah, bicara tentang memiliki sudut pandang yang selalu optimis, selalu positif, ini kalau dibilang mudah itu sangat mudah. Ya walaupun tidak bisa dipungkiri, ada orang yang selalu merasa, wah itu sulit itu Pak. Seringkali hal itu disebabkan sulitnya, disebabkan karena orang yang bersangkutan tidak belajar untuk
mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Ini kalau pakai istilah bahasa sekuler, menumbuhkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional dalam hidupnya. Nah, dengan modal kita mencintai Tuhan, kita ini akan selalu memiliki sebuah mindset bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Bapa di sorga, memang ditulis di firman Tuhan juga, Bapa di sorga tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Malah perjumpaan kita dengan Bapa di sorga adalah merupakan permulaan dari semua hal yang baik, semua hal yang ilahi dan penuh kemuliaan untuk terjadi dalam diri kita. Nah, bermodalkan hati yang mencintai Tuhan, kita membangun mindset itu dalam hidup kita. Sehingga secara otomatis, kalau kita berbicara tentang kecerdasan spiritual, artinya kita akan selalu melihat setiap peristiwa, memandang dan memaknai setiap situasi yang terjadi, itu sebagai bentuk pembentukan atau sebagai bentuk karya tangan Tuhan yang ingin memunculkan keilahian dan hal-hal baik dalam diri kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang kecerdasan emosi, ya tentu saja orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi itu akan selalu somehow memaknai segala sesuatu itu secara optimis dan positif. Nah, Pastor Stephen begini mengenai kecerdasan emosi, Pastor, yang tadi Pastor Stephen katakan. Nah, orang motivasional, para pembicara motivasional kan juga mengajarkan hal ini. Betul. Tanpa harus pakai ayat-ayat Alkitab. Hasilnya positif, Pastor. Iya. Nah, kita dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, hasilnya juga positif. Artinya ini kan bisa tanpa Tuhan dilakukan. Salah. Nah, salahnya karena bagaimana tuh, Pastor? sebetulnya para pembicara motivasional itu pun mengutip ayat-ayat Alkitab tanpa menyebutkan ayatnya. Jadi mereka prinsipnya sebenarnya prinsip kita. Prinsipnya prinsip firman. Seperti misalkan contoh, ayo berpikir positif. Karena bagaimana engkau mengimajinasikan dirimu, engkau akan menjadi seperti yang kau imajinasikan. Itu kan bicara tentang jati diri. Nah, itu prinsip firman. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita, otomatis kita akan terbentuk, tercetak menjadi seperti yang kita pikirkan itu. Itu ditulis di kitab Amsal. Jadi mereka pakai prinsip firman. Mereka pakainya prinsip firman. Bahkan bisa jadi tanpa mereka sadari juga tanpa mereka sadari. Walaupun memang ya namanya pembicara motivasional ini kan juga ada grade-nya istilahnya. Nah, nenek moyang, kakek moyangnya pembicara motivasional itu sebetulnya hamba-hamba Tuhan. Kalau diurut-urut ya Pastor ditemukan. Karena mereka pakainya prinsip Alkitab. Hanya mereka kemudian mengemas prinsip Alkitab atau ayat firman itu dengan bahasa universal. Sama sekarang kan sering disebut tuh hati yang gembira adalah obat. Udah hal yang universal kan itu sekarang. Universal. Itu padahal ayat firman juga. Malah sebetulnya mereka itu kurang tepat mengutipnya. Karena hati yang gembira itu bukan cuma sekedar obat, tapi obat yang manjur. Kurang lengkap ya, kurang lengkap. Nah, sementara kita punya asal muasalnya, punya esensinya, punya biangnya. Nah, cuman seringkali kita menganggapnya, wah, ayat Alkitab kan cuman buat orang Kristen doang. Keliru, itu namanya pola pikir agamawi. Sementara kalau kita memiliki konsep berpikirnya Tuhan, Tuhan itu menghendaki semua orang percaya dan semua penduduk dunia itu hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan sorga. Hanya mungkin untuk penduduk dunia, istilah nilai-nilai kerajaan sorga ini perlu dikemas dengan bahasa yang lebih universal. Jadi kita sendiri orang percaya jangan sampai mengabaikan ayat-ayat Alkitab begitu ya, Pastor. Dan jangan sampai juga kita beranggapan ini kan urusannya kerohanian doang. Sementara kita akan menghadapi urusan bisnis, menghadapi urusan keuangan, menghadapi urusan apalagi, ya pokoknya masalah hidup sehari-hari. Ya justru semua permasalahan hidup sehari-hari itu akan bisa kita temukan jalan keluarnya kalau kita menggali firman dengan hati yang mencintai kebenaran. Alkitab sendiri juga menuliskan, bahkan sebetulnya sakit penyakit secara physically, secara lahiriah,
itu kalau kita telusuri sumber asal muasalnya itu banyak dari sikap hati yang tidak akurat. Dan Pikiran begitu juga ya, Pastor? pikiran juga Iya. sangat berperan penting. Contoh, orang yang sakit kanker itu kalau diurut pasti ada alasan dia menyimpan kepahitan dan sakit hati. Nah, mengingat keburukan orang, menyimpan sakit hati tentang apa yang dia alami dari orang lain, itu mengkondisikan ada hormon-hormon tertentu dalam dirinya yang seharusnya memunculkan activity yang menyehatkan tubuh, justru memunculkan activity yang mengeluarkan hormon yang meracuni tubuh, sehingga yaitu muncul jadi kanker. Nah, jadi pemberesan pertama ya tentu saja harus dari sikap hati. Kembali kepada Tuhan, minta untuk Tuhan menelaah pikiran dan hatinya supaya bisa ketahuan ini akar penyakitnya ini apa sebetulnya. Gitu. Jadi dengan kita menghafalkan ayat Alkitab itu mengkondisikan hati untuk terus positif, Pastor. Betul. Mengkondisikan hati kita selalu bisa memiliki emosi yang positif, yang optimis. Pikiran kita juga selalu tertuju kepada hal-hal yang positif, yang optimis. Sehingga ini menjadi semakin relevan dengan kondisi dan keadaan kita sekarang. Karena ada banyak orang hari-hari ini itu lagi stres. Ya, stres berat bahkan. Stres Pastor. berat. Iya. Nah, orang-orang yang stres itu selalu disebabkan karena dia merasa dia tidak mampu menghadapi apa yang harus dia hadapi. Ada tantangan di depan. Kita semua tahu tantangan ke depan ini semakin hari semakin bertambah parah. Gara-gara virus juga nih ya, Pastor. Karena virus dan ya kalau ada orang yang mengatakan ini sedang membuka pintu untuk terjadinya kemungkinan krisis energi dan krisis pangan. Ya tentu saja ini efeknya akan melebar kemana-mana. Nah, orang-orang yang terlalu terpapar oleh banyak berita negatif, tapi kebergantungannya kepada Tuhan lagi minim. Wah, ini otomatis akan langsung membuat grafik dan level stres dalam dunia itu melonjak tinggi. Dan kalau orang stres berkepanjangan, itu otomatis akan membawa efek negatif, bukan cuma secara emosional. Ya, nanti kalau emosional nanti kerjanya berantem terus dengan suami atau dengan istri. Karena kalau istrinya stres, ngomel kan jadinya kan sama suami ya. Suami diomelin terus sama istri, lama-lama juga wah, bales dia. Apalagi kalau habis di PHK begitu suaminya ya, Pastor ya. Lagi habis di PHK, punya masalah ekonomi, anak minta susu, anak minta makan, istri pengen beli gelang. Kan udah deket-deket Natal ini, pengen beli yang baju pusing baru, pengen beli hal-hal yang wah baru, pusing. Salah-salah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Secara emosional. Nah, kalau secara fisik, itu bisa menciptakan penyakit. Orang tekanan darah tinggi, orang sakit gula, apalagi sakit jantung. Itu semua penyebabnya karena ada banyak stres dan emosi negatif yang berakumulasi. Itu sebabnya penting untuk kita kembali membenahi hati kita. Mencintai Tuhan dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Sehingga setiap kali kita berdoa, setiap kali kita menyembah, kita bisa mengekspresikan gelora cinta kita kepada Tuhan. Dan seperti yang dinubuatkan juga dalam Alkitab, Tuhan akan selalu memuaskan orang yang haus lapar akan kebenaran, haus lapar akan Tuhan. Dan kalau Tuhan mencurahkan hadiratnya, mencurahkan Roh Kudusnya, ini semua emosi yang awalnya bergejolak ini akan tiba-tiba menjadi balance, jadi reda. Dan kita akan kembali meluap dengan ucapan syukur, kita kembali meluap dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan itu sumber kekuatan dan kesehatan. Haleluya. Kebahagiaan. Itu sumbernya dari situ. Baik, Pastor Stephen, kita kembali ke Evan nih, Pastor. Di masa mudanya Evan. Nah, kita tahu banyak tokoh-tokoh gerakan itu, Pastor Stephen, dari masa muda itu sepertinya hidupnya udah lurus terus. Begitu kan, Pastor? Sebenarnya
kenapa harus dari masa muda seperti itu, Pastor? Nah, jangan dijawab dulu, Pastor. Kita saksikan informasi berikut ini. Oke. Bagaimana mengaplikasikan firman di dalam keluarga, pengelolaan keuangan, pekerjaan, kehidupan pribadi, dan sebagainya? Tidak perlu bingung lagi sebab Pastor Stephen Agustinus telah menuliskannya dengan sangat detail di dalam buku Panduan Kehidupan Akurat. Ada 9 area penting dalam kehidupan yang harus kita selaraskan sesuai dengan firman. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Tidak wajar orang benar terus alami lika-liku, naik turun kehidupan. Ini saatnya kehidupan sehari-hari orang percaya memunculkan buah-buah kerajaan. Ya, baik Pastor Stephen, kita akan melanjutkan kembali, Pastor. Ya. Evan Robert dari sejak muda, usia remaja sudah lurus saja hidupnya, Pastor. Dan ini sepertinya pola yang terus ada di dalam tokoh kegerakan. Bahkan Pastor Stephen sendiri juga mengalami hal yang sama. Nggak neko-neko begitu, Pastor, di masa remaja khususnya. Nah, kan kita tahu, Pastor, di masa remaja itu biasanya anak sedang mencari jati diri. Betul. Emosi pun lagi labil, sangat-sangat labil. Betul. Lah kok bisa ada orang-orang yang nggak seperti itu? Sedangkan umumnya masa remaja harusnya labil. Kalau nggak labil kayaknya bukan masa remaja, Pastor. Tapi ada tokoh-tokoh kegerakan ini yang lurus-lurus saja hidupnya, bahkan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan bagi Tuhan. Sebenarnya yang normal itu yang mana, Pastor? Kalau kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam konsep pakai tanda kutip normal menurut dunia, ya tentu saja akan penuh dengan gejolak dan penuh dengan berbagai macam pemberontakan. Normal itu, karena semua orang mengalami hal itu. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat, menelaah, mengevaluasi hidup kita dari prinsip firman, dari sudut pandang Tuhan, yang normal itu ya yang lurus-lurus saja. Itu yang normal. Itu yang normal. Alasan kenapa ada banyak anak-anak muda, anak-anak remaja, apalagi sekarang masih dalam usia dini pun sudah banyak yang mengalami gejolak pencarian jati diri. Dan bahkan mulai banyak yang memberontak dan menentang kultur yang ada dalam keluarga, bahkan menentang orang tuanya sendiri. Hal itu disebabkan karena dalam diri si anak sudah ada begitu banyak benih-benih dari dunia ini yang tertabur dalam hidupnya. Contoh misalkan, di masa saya dulu yang namanya internet itu belum ada. Yang namanya dunia maya itu belum ada. Jadi yang saya ketahui ya teman sekampung saya. Nah, kalau teman sekampung lah pola permainannya cuman main gundu, main kelereng. Lalu kemudian main kejar-kejaran. Ya itulah yang kita akan kerjakan. Nah, tapi kalau anak zaman sekarang dengan gadget yang mereka miliki, mereka bisa belajar, searching, cari tahu gimana anak-anak usia mereka yang di Amerika bermain, kebiasaannya kayak apa. Jadi tanpa sadar ada banyak anak yang mungkin berasal dari desa kampung kecil, tapi kelakuannya sudah kayak orang anak-anak di Amerika. Kenapa? Ya karena mereka terekspos dengan berbagai hal yang belum tentu baik, belum tentu benar. Apalagi kalau misalkan di rumah kita punya TV kabel. Ya nggak usah ngomong TV kabel. Sekarang ini di hampir semua anak punya gadget. Dan gadgetnya terhubung dengan internet. Kalau boleh dikata salah satu sarana yang sangat efektif yang dipakai oleh si jahat untuk menaburkan benih hedonisme, menaburkan benih hura-hura ke dalam hidup anak-anak muda. Itu jadi sara karena mereka kan melihatnya itu ya, Pastor. Itu yang mereka lihat. Nah, seandainya dari sejak kecil kita sebagai orang tua mengkondisikan untuk anak terus melihat pola kebiasaan yang sifatnya ilahi, bukan agamawi yang sifatnya ilahi. Saya percaya hati yang mencintai kebenaran ini juga akan bisa tertabur dan tertanam dalam hidup si anak.
Dan sebagai akibatnya ketika anak ini bertumbuh jadi anak remaja, karena dari sejak awal dia mencintai Tuhan, ada hadirat Tuhan yang terus menjagai pergolakan hormonal yang ada. Sehingga sebagai akibatnya pergolakan hormonal yang biasanya terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak remaja tidak perlu terjadi dalam dirinya. Iya. Karena dia menjadikan prinsip firman sebagai patokan. Bukan apa yang temannya lakukan, bukan apa yang dia lihat di belahan dunia lain yang dia ingin lakukan, tapi apa yang firman Tuhan tulis. Itu yang dia kejar dan dia lakukan. Berarti ini kan keterkaitan dengan peranan orang tua ya, Pastor? Sangat besar peranan orang tua. Maksudnya sejauh mana orang tuanya mengejar Tuhan begitu, Pastor? Betul. Sejauh mana orang tua mengejar Tuhan, sejauh mana orang tua mencintai Tuhan dan menunjukkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang tua berdoa, bagaimana orang tua menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Ini otomatis dilihat oleh anak. Dan otomatis anak akan ikut-ikutan nantinya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri, ada anak-anak tertentu yang entah bagaimana dari sejak kecil mereka itu seperti sudah punya kecenderungan hati yang pengennya ngejar Tuhan, pengennya doa. Itu rumusannya nggak dapat ya, Pastor? Maksudnya apa rumusannya sampai ada anak-anak yang seperti itu, Pastor? Saya mencoba untuk membaca dan menelaah dari berbagai literatur. Saya mendapati bahwa ternyata ketika seorang ibu mendapati dirinya hamil dan dia kemudian pakai tanda kutip mendesain kehidupan sehari-harinya selama proses kehamilan, ini rutinitas dan kebiasaan si ibu selama masa hamil ini ikut mempengaruhi janinnya. Sehingga ketika contoh katakanlah si ibu ini selama masa hamil mendrill, mengkondisikan diri, banyak baca. Biasanya ini ketika anak terlahir, dia ini akan menjadi anak yang nantinya jadi sukanya membaca. Oh iya. Kalau ibunya itu selama masa kehamilan senengnya nyanyi gitu ya, nyanyi nyembah Tuhan, terus doa. Ini biasanya ketika anaknya terlahir, anak ini akan menjadi anak yang memiliki sense of spirituality lebih kuat dibanding anak-anak lain. Kalau ibunya selama masa kehamilan anak yang bersangkutan, ya pokoknya aktiviti biasa normal, ndak ada doa, ndak ada penyembahan secara spesifik. Jadi saya mendapati ini baru sebuah asumsi. Entah sejauh mana kebenarannya. Mungkin para pemirsa, para pendengar boleh mencoba yang kebetulan sedang mengandung, sedang hamil. Coba deh kondisikan dirimu. Sering puter lagu-lagu penyembahan dan ikut nyembah. Jangan cuma dengerin lalu tidur. Karena biasanya lagi hamil kan begitu. Karena biasanya kalau lagi hamil itu pengennya tidur aja. Tapi ikuti penyembahan. Kalau bisa ekspresikan penyembahan itu semaksimal mungkin. Dan lihatlah, bandingkan dengan anak-anak yang lain yang mungkin sudah terlahir tapi tidak melewati fase kita merendam diri dalam doa dan penyembahan. Nanti anak ini gedenya pasti beda. Iya. Nah, tapi kalau kita mendapati, Pastor, anak sudah terlanjur lah begitu, Pastor, terpapar oleh berbagai hal negatif. Nah, bagaimana caranya di masa remaja kita bisa agar mereka tuh bisa menjawab panggilan Tuhan? Karena kan di satu sisi juga banyak gereja tuh pada umumnya pusing menghadapi anak-anak dalam usia remaja, Pastor. Harus diapain, bingung, mau dihadirin band, mau dihadirin apa gitu kan, mau dihadirin YouTuber. Nah, gimana caranya, Pastor, agar anak-anak remaja ini bisa menerima panggilan Tuhan sehingga mau dalam kondisi apapun mereka bisa seperti Evan Robert dan tokoh kegerakan lainnya begitu, Pastor? Saya percaya peranan keluarga sangat penting. Masih tetap dalam peranan keluarga ya? Bagaimanapun juga, apalagi dengan kondisi PPKM, kita tidak bisa beraktivitas secara leluasa seperti yang dulu-dulu. Tentu saja keterbatasan-keterbatasan tersebut membuat kinerja atau pelayanan gereja ini juga menjadi terkendala.
Nah, lalu kalau pelayanan gereja ini jadi terkendala kan dibatasin tuh. Dibatasi, ya. Apalagi yang kita bisa lakukan? Ya kecuali keluarga. Karena kalau keluarga kan tidak mungkin. Kita punya anak 3, lalu kita harus siapin 3 kamar berbeda-beda, dan kita tidak boleh bergaul kan tidak mungkin. Namanya satu keluarga ya pasti interaksi akan terus terjadi. Nah, disitulah tempat paling baik untuk orang tua terus menaburkan benih mencintai Tuhan dalam diri anak-anaknya. Yang pertama tentu saja orang tua harus kasih contoh. Gimana mereka sehari-hari membangun hidup doa mereka. Gimana sehari-hari mereka membangun kebiasaan baca Alkitab. Itu harus dibangun supaya anak mengikuti kebiasaan itu. Ya jangan dipaksa juga, karena biasanya kalau sudah anak remaja dipaksa itu makin dipaksa makin mereka memberontak. Yang harus kita lakukan apa? Udahlah, kasih contoh saja. Diingatkan sesekali, diajak bergabung sesekali. Tapi kalau mereka masih belum mau gimana? Ya jangan dipaksa, doakan saja. Terus bawa dalam doa. Karena saya belajar sesuatu. Di saat kita sebagai orang tua mulai merasakan adanya keterbatasan dan kendala untuk menjangkau dan merangkul anak-anak kita secara lahiriah sebagai orang tua, yang bisa kita lakukan adalah menjangkau mereka lewat doa-doa kita. Amin. Doakan mereka, bawa mereka tiap hari, tiap waktu kalau perlu. Tiap kali kita ingat, doakan mereka, naikkan doa di hadapan Tuhan buat mereka. Dan kalau doa itu jangan dibatasin, saya itu sudah doa 1 jam, atau saya sudah doa seharian, atau bahkan saya sudah doa 10 tahun. Jangan pakai hitungan itu. Hitungan doa yang harus kita lakukan adalah sampai kita menerima tanda ada awan sebesar telapak tangan Tuhan beri sebagai janji, sebagai jaminan jawaban doa kita. Jadi jangan menyerah, jangan batasi waktu. Jangan dibatasi waktu, dengan waktu. Jangan menyerah, jangan tawar hati. Harus penuh dengan tekad dan keantusiasan yang berkobar-kobar. Karena ini berkaitan dengan masa depan anak-anak kita. Ya, dan kalau kita terus jangkau dalam doa, Tuhan pasti akan bekerja. Saya yakin itu. Saya teringat Pastor Stephen mengenai tokoh di Alkitab Timotius. Nah, Paulus kan sampaikan imannya sudah ada pada neneknya, lalu ke ibunya, lalu ke Timotius. Kurang lebih begitu ya Pastor, ya seharusnya. Jadi faktor keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Jadi sangat idealnya itu bukan cuma nenek dan ibunya, tapi bapaknya nggak ada dan neneknya, ayah dan ibunya itu ikut menaburkan dan menularkan benih-benih cinta akan Tuhan. Melalui teladan ya, Pastor. Melalui teladan, melalui omongan, melalui doa-doa yang mereka terus naikkan. Nah, berbicara mengenai doa, Pastor, Evan Robert juga bertumbuh dalam kehidupan doa yang luar biasa. Nah, seberapa bisakah memang doa sampai menjangkau sedemikian rupa, Pastor? Kehidupan orang yang memang sudah alami kerusakan mungkin, gitu. Apakah itu memang kuasa doa sampai sedemikian rupa sanggup mengubahkan hidup orang? Bukan cuma mengubah hidup orang sebetulnya, mengubah kehidupan satu bangsa. Mengubah kehidupan satu bangsa. Jadi saya itu pernah sekali waktu dikasih tunjuk sama Tuhan. Orang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya itu sebetulnya seperti diselimuti oleh satu, saya menyebutnya itu dengan istilah influence, pengaruh. Ada pengaruh-pengaruh tertentu yang menggerakkan dia, mempengaruhi dia untuk ambil keputusan-keputusan. Kalau pengaruhnya ini bersumber dari hal-hal yang buruk atau bersumber dari roh-roh jahat, bersumber dari roh-roh dunia ini, pengaruh itu akan membuat dia mengambil keputusan-keputusan yang negatif, yang keliru, yang salah, yang menjerumuskan hidupnya menjadi lebih rusak lagi. Lalu untuk orang-orang percaya sendiri, kalau mereka hidup di dalam doa, menjagai kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya, ini akan ada pengaruh sorga yang mengkondisikan orang yang bersangkutan, orang percaya itu, setiap kali harus ambil keputusan,
itu keputusannya akan selalu selaras dengan firman. Iya. Nah, yang menjadi masalah, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu masih terhubung dengan dunia ini pada waktu yang bersamaan sementara mereka sudah memberi diri kepada Tuhan. Jadi seperti ada dua pengaruh yang masih bekerja dalam hidupnya. Iya. Makanya kadang-kala kita mendapati ada jemaat, orang-orang percaya, bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka harus ambil sebuah keputusan, ada dua suara yang berbicara dalam hatinya. Yang buat galau, buat bimbang gitu ya. Iya. Ini yang mana yang saya harus putuskan? Kalau saya ambil keputusan A, ada banyak kerugian yang saya bisa alami. Kalau saya ambil keputusan B, kok rasanya kok bertolak belakang dengan firman, bertentangan dengan firman. Hati nuraniku jadi tertuduh. Waduh, yang mana ini yang saya harus ambil? Iya. Nah, jadi ketika seseorang hidup dalam doa atau seseorang mulai mendoakan orang lain. Saya ambil contoh lah, saya mendoakan Gideon, katakanlah seperti itu. Ketika saya mulai mendoakan Gideon, ini seperti tanpa sadar saya itu sedang mengirim ada pengaruh-pengaruh ilahi yang akan bekerja dan memperkuat pengaruh ilahi yang sudah ada dalam diri Gideon. Itu di dalam roh itu di nyata dalam terjadi roh ya, itu Pastor. nyata. Doa-doa yang kita naikkan itu seperti sebuah misil, seperti rudal yang dilepaskan ke arah tujuan menghancurkan pekerjaan musuh. Sekaligus seperti sebuah taburan yang menaburkan benih kebenaran dalam hidup seseorang. Nah, itu berdoanya bagaimana, Pastor? Berdoa seperti apa yang harusnya kita lakukan untuk bisa masuk ke dalam alam roh dan terjadi seperti yang Pastor Stephen sampaikan? Jangan dijawab dulu, Pastor. Kita saksikan informasi yang satu berikut ini. Oke. Apa itu bahasa roh sesungguhnya? Dan apa fungsinya bagi kita? Apakah bahasa roh itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Atau bahasa roh itu harus berteriak-teriak, memukul benda tertentu atau melompat-lompat hingga lepas kendali? Sampai saat ini bahasa roh masih selalu menjadi perdebatan yang tak berujung di dunia kekristenan. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi sesat akibat pengajaran bahasa roh yang tidak akurat sesuai firman Tuhan. Temukan jawaban kebenarannya mengenai bahasa roh dari sudut pandang dan tujuan Tuhan di dalam buku Membangun Manusia Rohani yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Baik, Pastor Stephen, kita akan melanjutkan mengenai kuasa doa dan cara doa yang tadi saya tanya kepada Pastor Stephen. Kalau kita balik ke Evan Robert, Pastor, apa yang dia doakan, kehidupan ilahi yang dia bangun itu sampai benar-benar mempengaruhi kota. Betul. Banyak pertobatan terjadi di kota, Pastor. Nah, doa seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah ya doa seperti yang kita tahu kan, Pastor, tahulah doakan tuh lipat tangan begitu kan, Pastor. Nah, menceritakan kondisi hati. Nah, kok bisa ada doa yang bisa mengubahkan hidup orang, mengubahkan masa depan orang bahkan, dan mengubahkan kota dan bangsa? Bedanya apa, Pastor? Doa yang bagaimana yang dimaksud ini? Seringkali ketika kita berbicara tentang doa, kita ini sudah punya persepsi doa yang sifatnya sangat agamawi atau bahkan manusiawi. Sementara kalau di Alkitab diceritakan ketika Elia berdoa, dia bisa membuat kekeringan yang sudah sekian tahun melanda bangsa Israel akibat nubuatan yang dia sampaikan sebagai penghukuman atas Israel, itu bisa berakhir begitu saja dan hujan lebat tercurah. Dan di kitab Yakobus dituliskan Elia itu manusia biasa sama kayak kita. Tapi ada ayat di kitab Yakobus itu juga yang menuliskan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, saya mencoba menggali pemahaman saya, apa sih yang dimaksud dengan doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saya mendapati begini. Prinsip yang pertama,
dalam kehidupan orang percaya, Tuhan itu memberi kita mulut untuk memperkatakan firman. Dan mulut yang Tuhan berikan untuk kita memperkatakan firman itu mengandung kuasa. Jadi mulut diberikan Tuhan untuk memperkatakan firman. Betul. Nah ini kan biasanya mulut dipikir untuk makan doang ini Pastor. Karena kembali prinsipnya adalah di segala situasi, di segala keadaan dan peristiwa, Tuhan itu ingin kita bisa meresponi situasi dan peristiwa yang ada berdasarkan firman-Nya. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, pada waktu kita mau mendoakan, contoh katakanlah kita mau mendoakan anak kita, yang kita butuhkan apa? Yang pertama ya kita butuh firman. Dalam doa-doa pribadi kita mungkin ceritakan unek-unek kita kepada Tuhan. Tuhan, anakku badung, anakku kecanduan, anakku begini, anakku begitu. Oh Tuhan, kita nangis-nangis nih. Iya. Biasanya yang kita lakukan, kalau ini bentuk doa yang agamawi dan manusiawi, begitu kita sudah selesai nangis-nangis, lega, berhenti kita. Amin. Amin, iya. Sudah. Nah ini yang keliru. Harusnya tidak boleh begitu. Yang namanya doa itu kan percakapan kita dengan Tuhan. Ya jangan ngomong sendirilah. Oh, ya oke lah, you mau ngomong, kita mau ceritakan unek-unek hati kita, semua kepenatan batin kita cerita semua sama Tuhan. Tuhan, kita nangis nih. Dah selesai, lega. Oke. Sekarang giliran dong, kasih kesempatan Tuhan bicara. Harus dua arah ya Pastor. Harus dua arah. Nah, saat Tuhan berbicara, bahasa lainnya apa? Tuhan firman. Nah, ketika Tuhan memberi firman kepada kita, Tuhan berkata-kata kepada kita, firman itulah yang harus kita pegang, kita percayai. Nah, ketika kita menerima firman, mungkin berupa janji, jangan takut, akulah yang akan menjadi pendidik dalam hidup anakmu. Percayakan anakmu dalam tanganku. Misalkan contoh firman seperti itu. Nah, kita harus belajar terima firman itu dan percaya. Karena ketika kita percaya kepada firman yang Tuhan berikan, firman yang kita percaya itulah yang dijadikan oleh Tuhan menjadi kebenaran dalam hidup kita. Nah, kita menjadi orang benar karena kita percaya kepada janji atau firman yang Tuhan beri. Nah, sekarang setelah kita menerima janji Tuhan, kita percaya Tuhan membuat firman itu menjadi kebenaran buat kita, perkatakan kebenaran itu. Perkatakan firman itu. Bayangkan, imajinasikan janji Tuhan yang kita percaya ini sudah terjadi. Itu perkatakan benar-benar harus terdengar. Betul-betul harus terdengar. Perkatakan dengan mulut kita. Ucapkan dengan yakin. Ucapkan dengan penuh keantusiasan. Ucapkan dengan penuh pengharapan yang berkobar-kobar. Jadi jangan, ya aku percaya anakku akan dijamah Tuhan. Jangan. Perkatakan dengan penuh pengharapan, dengan penuh kobaran yang menyala-nyala. Tuhan, aku percaya anakku akan alami jamahanmu. Anakku akan alami perubahan. Hidupnya tidak akan sama lagi. Dia bahkan akan jadi hamba Tuhan. Oh, aku dedikasikan anakku. Jadi dengan penuh keantusiasan. Ini sama kayak kita melepaskan rudal atas pekerjaan musuh yang ada dalam diri anak kita selama ini. Dan pada saat yang sama, ini kayak kita menabur benih. Supaya pengaruh ilahi yang selama ini mungkin kayak dengan gampang disingkirkan dari hidup si anak, itu akan bertambah kuat, mempengaruhi. Sehingga akhirnya anak ini mengambil keputusan-keputusan penting yang selaras dengan firman. Dia bertobat. Dia bukan hanya sekedar bertobat tomat. Bertobat nanti kumat. Bertobat waktu Natal juga bisa. Hanya bertobat waktu Natal supaya dapat kue. Tapi betul-betul pertobatan yang mentransformasi hidupnya. Dia mulai melakukan hal yang benar. Nah, bagaimana dia bisa mulai mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan hal yang benar?
Dari mana dia tahu Iya. hal benar apa yang harus dia lakukan? Nah, disinilah pengaruh doa itu akan bekerja dengan dahsyat. Iya. Doa itu seperti taburan yang memberi pengaruh kuat untuk dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Iya. Itu kuasa doa ya, Pastor, seperti Itulah itu. kuasa doa. Dan kita perlu mempraktekkan hal seperti itu bukan cuma atas orang-orang yang kita kasih dalam keluarga. Kita juga bisa bersyafaat, berdoa untuk kota di mana kita ada. Iya. Memastikan di kota itu hadirat Tuhan tercurah. Bawa kota kita dalam doa. Minta Tuhan kasih firman. Apa pandangan Tuhan tentang kota kita? Perkatakan, percayai, lalu perkatakan dengan segenap hati. Dengan Iya. hati yang berkobar-kobar. Doa orang yang benar. Iya. Bila dengan yakin didoakan. Nah, besar kuasanya. Amin. Ini juga akan sama, menciptakan atmosfer rohani yang membuat pekerjaan musuh di satu kota mengalami kehancuran dan hal-hal ilahi, hal-hal benar seperti ditabur masuk ke dalam kehidupan di kota tersebut. Iya. Nah, Pastor Stephen, untuk terakhir nih, Pastor, kira-kira kesimpulan apa yang Pastor Stephen bisa berikan dari kehidupan Evan Robert dengan kehidupan doa yang mentransformasi kota? Karena jujur saja kita pun sebenarnya sudah berdoa untuk kota. Berdoa sampai nangis-nangis bahkan kan, Pastor, yang kita sebut sebagai doa syafaat. Nah, kesimpulan apa yang Pastor Stephen bisa sampaikan agar apa yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan Evan Robert juga dapat terjadi di masa sekarang? Saya bisa memberi penegasan bahwa adalah sangat penting untuk setiap kita, baik itu jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. Kalau memang kita lagi mau doa, jangan ngomong sendiri. Pastikan kita juga mulai mendengar arahan dari Tuhan. Pastikan kita mulai menangkap apa yang menjadi firman, apa yang menjadi pernyataan roh. Dan kalau mungkin ada satu hamba Tuhan atau mungkin ada satu pendoa syafaat yang bergerak dalam dimensi kenabian, menerima arahan Tuhan, menerima janji Tuhan, bagikan kepada yang lain. Dan ayo yang lain belajar percaya. Nah, tapi repotnya, ada banyak pelayan-pelayan profetis. Ketika mereka dengar suara Tuhan, ketika mereka bilang dapat penglihatan, ini yang dilihat dan yang diterima itu selalu penghukuman, hal-hal negatif. Aku tarik pedangku, aku kirim sampar. Iya. Loh, kita ini bersyafaat itu untuk meminta supaya penghakiman dan penghukuman itu dijauhkan. Bukan itu yang kita mau beritakan. Ya sudah ketahuan pasti. Kota penuh dengan orang jahat, orang fasik. Ya tentu saja mengundang penghukuman. Justru karena itu kita berdoa dan bersyafaat. Supaya penghukuman dijauhkan Tuhan. Supaya penghakiman tidak perlu terjadi. Tapi supaya ada anugerah dan pengampunan yang diberikan. Karena kota Sodom itu dihancurkan Tuhan bukan karena dosa-dosanya. Tapi karena tidak ada orang benar di kota Sodom. Nah, saya percaya kota manapun di dunia ini, kalau ada orang benar yang berdoa dan bersyafaat, minta Tuhan memberi anugerah dan firman, pasti Tuhan akan memberi anugerah, meluputkan kota itu dari penghakiman dan penghukuman. Nah, kita ketika terima janji Tuhan, Tuhan akan melepaskan pengampunan, Tuhan memberi anugerah. Deklarasikan hal itu, libatkan semua orang yang lain untuk betul-betul meyakini janji Tuhan yang sama. Sehingga mereka semua yang berdoa ini menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Karena apa yang Tuhan firmankan diterima, dipercayai. Dan Tuhan seperti ditulis di dalam Alkitab, ketika memberi janji kepada Abraham dan Abraham percaya pada janji itu, Tuhan membuat firman yang dia sampaikan, yang dipercayai Abraham itu menjadi kebenaran dalam hidupnya. Dan kebenaran inilah yang membawa kita terhubung dengan realita Tuhan. Terhubung dengan realita kerajaan yang membuat apapun yang ada di alam lahiriah ini bisa berubah. Haleluya. Pastor Stephen, saya rasa pendengar dan pemirsa butuh didoakan, Pastor. Bisakah Pastor Stephen mendoakan agar roh doa pun tercurah dalam hidup Mari kita mereka? satukan hati di dalam doa. Bapa, hari ini aku percaya bukan secara kebetulan Engkau mengkondisikan kami semua bisa mengikuti program ini dan sesuai yang Engkau sudah janjikan dan firmankan.
Engkau akan menularkan roh doa, roh yang cinta akan Tuhan kepada orang-orang lain yang membuka hatinya. Hari ini aku berdoa, seberapa banyak pemirsa, seberapa banyak pendengar yang sedang mengikuti program Frekuensi Sorga saat ini. Hari ini aku lepaskan dan aku impartasikan pekerjaan roh, pekerjaan firman yang selama ini berlaku dalam hidupku untuk juga terjadi dalam dirimu. Pekerjaan roh dan firman yang bahkan pernah dialami oleh Evan Roberts akan Tuhan curahkan dalam hidupmu, sehingga engkau kembali dimunculkan menjadi para pendoa yang mendengar dari ruang tahta dan mewujudkan, mengeksekusi suara Tuhan yang ada di ruang tahta untuk diperdengarkan di alam lahiriah ini dan terwujud secara nyata. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di kota kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan jemaat dan gereja di mana kami ada, di mana kami melayani, dan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Terjadilah seperti di sorga demi nama Yesus. Dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Biarlah kegerakan doa mulai dilahirkan sekali lagi dengan penuh kuasa. Haleluya. Amin. Amin. Baik pemirsa, sampai jumpa kembali di dalam Frekuensi Sorga. Be accurate and stay connected. God bless you.